Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama saya Ibu Amrih Mahanani dalam PJJ Matematika kelas 9. Pada hari ini kita akan belajar tentang latihan soal sebagai persiapan kalian untuk penilaian harian. Nah, silahkan nanti kalian simak baik-baik videonya. Kalian bisa pause ketika kalian merasa cukup masih belum paham, atau kalian ulangi videonya kembali. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang kita akan pelajari ini bisa bermanfaat dan semakin mudah bagi kita untuk memahami. Baik, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, mohon maaf jika ada gangguan dari luar ya, gangguan suara dari luar. Kita mulai. Ya, perpangkatan dan bentuk akar. Perhatikan ini. Di sini ada pernyataan, manakah pernyataan di bawah ini yang tepat? Nah, jadi kalian disuruh menentukan pernyataan-pernyataan ini yang tepat mana, yang benar mana, yang salah mana. Jadi kalian harus jeli ya. Kalau yang tepat, maka kita harus menganalisanya satu persatu. Nah, untuk pertanyaan A misalnya, A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Apakah ini benar? Bagaimana jawabannya? Ini adalah bentar. Jawabannya adalah apa? Nah, jawabannya salah. Ini masih belum aktif. Sebentar, saya pause terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini, apakah A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N? Jawabannya adalah ya, salah. Kenapa? Perhatikan, sifat ini jika ini basisnya sama, A dengan A ini basisnya sama, lalu pangkatnya itu akan ditambahkan jika apa? Ya, jika dia bentuknya perkalian. Jika dia A pangkat M kok kali A pangkat N, maka benar kalau dia A pangkat M plus N. Tapi karena ini penjumlahan, jadi dia adalah pernyataan yang salah gitu ya. Karena yang benar seharusnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Benar atau tidak? Ya, ini pembagian. Oke, operasinya pembagian. Lihat dulu, basisnya sama enggak? Oh, basisnya sama. Basisnya A, ini juga A. Karena pembagian, maka berlaku sifat A pangkat M jika dibagi dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Ya, yang benar ini benar ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 3. A kali B dipangkatkan M. Apakah benar dia A pangkat M dikalikan B pangkat M? Jawabannya benar ya. Mengapa? Karena dia bentuknya perkalian. Jadi kalau perkalian itu boleh ya. Jadi ini A, semua yang ada di dalam kurung dia dipangkatkan dengan M. Siapa yang ada di dalam kurung? Dia A dan juga B. Maka yang pangkat M adalah A dan juga B. Dan dia tetap perkalian. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sama. Dia pembagian di dalam kurung dipangkatkan dengan M. Apakah berlaku seperti ini? Berlaku. Nah, seperti ini boleh ya berlaku untuk perkalian dan pembagian. Kalau dia misalnya kok A plus B pangkat M, dia tidak boleh kalau dia A pangkat M ditambah B pangkat M. Ini tidak boleh. Masuk kalau dia pengurangan. Kalau pengurangan juga tidak boleh kalau A pangkat M dikurangi A pangkat N. Jadi yang seperti ini hanya berlaku pada perkalian dan pembagian. Seperti itu ya, ini tidak boleh. Oke, selanjutnya. 5 tambah 5 ditambah 5 sama dengan 5 pangkat 3. Benar tidak? Salah. Kenapa? Karena perpangkatan itu adalah pengulangan dalam perkalian. Jadi dia harusnya kalau mau seperti itu harusnya 5 kali 5 kali 5. Oke, kali itu boleh ditulis titik ya, biar
kalian tidak bingung, oke, saya tulis perkalian. Kalau seperti ini 5 pangkat 3, ini benar. Tapi kalau ini salah. Kenapa? Ini dihitung saja adalah 15, sementara ini adalah 125. Jelas ini tidak sama. Oke, nah sekarang ini min 2 kali min 2 kali min 2. Apakah dia sama dengan min 2 pangkat 3? Ya, perhatikan. Negatif 2 ya, negatif 2-nya berulang sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. 3 kali. Sebentar. Sebanyak 3 kali. Sehingga ini sesuai dengan definisi perpangkatan. Berarti dia sama aja dengan negatif 2 pangkat 3. Dan ini negatif 2 semua, sehingga yang ditulis di dalam kurung ya negatif 2. Ini tidak sama dengan negatif 2 pangkat 3 itu tidak sama dengan negatif 2 pangkat 3 gitu ya, karena ini yang dipangkatkan itu adalah 2-nya, kalau ini yang dipangkatkan adalah negatif 2, seperti itu. Nah, sekarang kalau seperti ini, apakah benar negatif 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan negatif 3 pangkat 4? Salah ya. Kenapa? Karena pengulangan 4 kalinya itu ada yang berbeda, ini tidak sama ini. Nah, kecuali kalau di sini semua negatif 3, itu boleh seperti ini. Tapi kalau misalnya di sini, atau misalnya di sini 3 tanpa ada negatif, berarti boleh ditulis 3 pangkat 4. Jadi ini salahnya ada di sini. Kenapa? Karena ada tanda negatif. Oke, selanjutnya. Nih, T kali T kali T dan seterusnya sama dengan T pangkat 8. Benar atau tidak? Dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata T-nya itu di sini 9 kali. Jadi ini salah. Harusnya T pangkat 9. Harusnya seperti itu ya. Nah, sekarang sudah beralih ke bentuk akar. Perhatikan, akar 50 ditambah 2 akar 2, benarkah dia sama dengan akar dari 25 kali 2 ditambah 2 akar 2, lalu hasilnya 5 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan 7 akar 2? Nah, sekarang ini, akar 50. Oke, akar 50 ini belum sederhana. Nah, memang kita sederhanakan menjadi apa? Ya, 20 akar 25. Mengapa? Karena dia terbentuk dari perkalian antara ini bilangan kuadrat ya, bilangan kuadrat yang paling besar dikalikan dengan 2. Nah, ini karena bilangan kuadrat, dia nanti keluar dari akar, sehingga menjadi berapa? Akar dari 25 itu adalah, ini kan sama aja dengan akar 25 kali akar 2 ini sebenarnya, sehingga dia menjadi, ini itu adalah menjadi 5 kali akar 2. Nah, ini berarti benar ya. Ini ke sini akar 2 benar. Jadi akar 50-nya dia berubah menjadi 5 akar 2, itu boleh ditulis begini. 5 akar 2 lalu ditambah 2 akar 2. Perhatikan, ini penjumlahan. Penjumlahan akar syaratnya adalah, jadi kalau penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya akar harus sama. Akarnya harus sama. Kalau perkalian pembagian ini akar tidak harus sama. Tidak harus sama. Gitu ya. Nah, penjumlahan, dia akarnya harus sama. Perhatikan, ini akar 2, ini akar 2. Udah sama. Berarti siapa yang dihitung? Yang dihitung hanya yang di depannya saja. Ini 5, ini 2. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Akar 2 cukup ditulis 1 kali sehingga hasilnya 7 akar 2. Berarti jawabannya benar. Gitu ya. Lanjut. Oke. Saya hapus dulu. Sekarang akar 48. Akar 48, dia belum sederhana. Nah, dia terbentuk dari perkalian bilangan kuadrat. Berapa? Ya, 16 kali 3 atau 3 kali 16. Ini yang bentuk kuadrat.
Nah, karena bentuk kuadratnya yang 16, maka dia akan keluar. Ini boleh nggak ditukar? Perkalian itu boleh ditukar, karena dia bersifat komutatif, sehingga dia boleh di depan ya, 16-nya di depan. Karena ini bentuk kuadratnya, maka dia nanti akan keluar. Akar dari 16 yaitu 4. Yang 3 gimana? Biarkan tetap di dalam akar, sehingga 4 akar 3. Nah, ini benar. Kalau kalian masih bingung dalam membuat seperti itu, ada nih cara lain ya. Misalnya 48 itu dibuat pohon faktor, paling dibuat gini, 2. Dibagi 2 ya, bilangan prima, berarti 24. Pernah ya bikin seperti ini, bagi 2, 12, bagi 2, 6, bagi 2, 3. Sehingga 48 itu sama saja dengan 2 pangkat 4. Ini kan sampai 1 ya. Nah, ini 2 pangkat 4, ini yang sebelah kiri ini, kali 3. Nah, ini selalu berakhir di 1. Maka boleh juga ditulis akar 48 itu sama dengan akar 2 pangkat 4 kali 3. Nah, ini kan pangkat 4, berarti kalau dikeluarkan bisa menjadi 2 pangkat 2. Terus kali akar 3. 2 pangkat 2 itu 4. Akar 3 juga boleh, sama saja. Seperti itu kalau kalian bingung. Nah, sekarang ini 5 akar 50. Yang belum sederhana itu adalah akar 50-nya. 5 biarkan tetap 5. Akar 50 dibuat menjadi perkalian 25 kali 2. Tadi sudah ya. Ya, ini adalah bentuk kuadratnya. Selalu diubah agar yang di dalam akar itu adalah bilangan kuadrat. Ya, bilangan kuadrat dari yang nanti bisa diakar. Tahu kan bilangan kuadrat? Bilangan kuadrat itu bilangan kuadrat. Itu contohnya 1, 4, 9, 6, 11, 20, 5, 36, 49, seterusnya. Nah, di dalam akarnya itu nanti diisi dengan bilangan kuadrat kali berapa itu. Salah satunya bilangan kuadrat, bisa memilih dari yang ini. Nah, 50 itu kan 25 kali 2. Nah, 25 bilangan kuadrat. Berarti nanti 25 keluar. Jadi ini menjadi 5-nya nanti tetap 5, yang ini tulis 5, lalu ini keluar 5, 2-nya tetap di dalam akar. Nah, ternyata di sini kan 5 yang ini ya. Nah, ini 5 kali 5, 25 akar 2. Nah, di sini kelirunya. Harusnya di sini bukan 5, tetapi 25. Didapat dari mana? Ini. Kenapa? Karena ini perkalian. Perkalian itu kalau di sini tidak ada akarnya nggak masalah. Yang dihitung adalah yang di luar akar dihitung dengan di luar akar, yang di dalam akar dihitung dengan di dalam akar. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Nah, oke, selanjutnya sekarang 5 akar 16. Akar 16 itu tepat ya. Tepat habis, yaitu 5 kali akar 16 kan 4. Nah, 5 kali 4 20, berarti benar. Oke, ini sepertinya besar ya. Saya kecilin dulu. Ya. Oke. Sekarang akar 27, dia tidak pas. Maka disederhanakan. Akar 27 itu dia adalah perkalian antara bilangan kuadrat berapa dengan berapa? Ya, dia adalah perkalian kuadrat antara 9 dengan 3. Mana yang kuadrat? Ini. Nah, karena ini adalah bilangan kuadrat, maka nanti dia keluar menjadi akarnya. Akar dari 9 berapa? 3. Ya, ini adalah dari mana? Oke, saya ulangi. Ini bisa diuraikan menjadi akar 9 kali akar 3. Akar 9 itu kan pas, yaitu 3. Nah, ini nggak bisa, ya udah tulis aja tetap akar 3, sehingga ini 3 akar 3. Harusnya seperti ini. Ternyata di sini 3 akar 2. Nah, ini keliru. Berarti ini adalah salah. Oke, selanjutnya ini akar 200. Dia tidak pas. Berarti dia harus disederhanakan.
Disederhanakannya menjadi gimana? Akar 200. Akar 200 itu dia adalah perkalian antara bilangan kuadrat berapa yang besar? 100 kali 2. Kenapa tidak 4 dengan 50? Misalnya, boleh nggak Bu kalau saya nulisnya 200 ini sama dengan 4 kali 50? Boleh. Nanti ini kan kuadrat, ini menjadi 2. Ya, dari akar 4 kan 2. Terus ini akar 50. Lah ini belum sederhana. Kamu nanti berulang kali lagi untuk menyederhanakan menjadi ini kan 25 kali 2. Ini kuadrat, berarti nanti keluar ya. Berarti 2-nya ini tetap ditulis 2, lalu 25-nya keluar di 5, akar 2 di sini nggak bisa, berarti ini. Nah, ini perkalian, berarti jadinya 2 kali 10 akar 2. Kalau kayak gini, tuh hanya sekali menyederhanakan, karena dipilih yang paling besar. 1 kalau diakarkan dia menjadi 10. Ini nggak bisa, ya udah jadi 10 akar 2. Harusnya begini. Kenapa jawabannya 20? Berarti dia ini salah. Oke, dia salah. Lanjut, ini akar 48. Akar 48 itu dia perkalian dari berapa? Bilangan kuadratnya. Iya, 16 kali 3. Nah, yang bilangan kuadrat itu yang 16. Berarti nanti dia ini 16 dikeluarkan, dia menjadi 4. Dari mana ini sama aja dengan akar 16 kali akar 3. Berarti dia menjadi akar 16 itu 4, akar 3 nggak bisa. Nah, 4 akar 3. Harusnya begini, dia jawabannya 2 akar 3. Nah, berarti ini keliru ya. Ini salah, ini salah. Oke, tidak tepat. Ini yang benar. Yang benar. Lalu ini akar 50 tadi sudah berulang ya, sudah pernah. Akar 50 dia adalah perkalian dari 25 kali 2. Ini sama saja dengan akar 25 kali akar 2. Nah, akar 25 itu adalah 5. Akar 2 nggak bisa, udah paling kecil, udah paling sederhana. Berarti nanti menjadi 5 akar 2. Nah, ini yang benar. Berarti dia benar. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian boleh pahami lagi nanti ya, diulang. Nah, saya lanjutkan ke soal ini. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah virus yang sedang berkembang di desa Y. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3. Ya, ini menjadi 3 virus setiap setengah jam. Setiap setengah jam. Setengah jam itu adalah 30 menit. Dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 2 jam? 2 jam itu, oke, ulangi. Dua jam itu adalah 2 kali 60 alias 120 menit. Perhatikan, dibaca lagi. Awalnya dia tidak ada virus. Ya, awal tidak ada virus. Nah, berarti awal dia 0. Tetapi dia setiap setengah jam atau setiap 30 menit, dia membelah menjadi 3. Gitu ya. Membelah diri menjadi 3 setiap 30 menit. Yang ditanyakan setelah 120 menit. Nah, berarti ini kata awal itu adalah 0 menit ya. Nah, 0 menit. Dia misalnya ada 1 nih, awalnya ada 1. Lalu terus berjalan 30 setiap 30 menit menjadi 3. Satu virus ini membelah gini menjadi gini. Jumlahnya ada 3.
gitu. Nah terus oke, gini aja, jadi ketika 0 menit kan 1, terus 30 menit ini adalah jadi gini, 1 1 ya, jadi 3, ini 1 1 1. Terus 30 menit berikutnya itu ini membelah lagi 1 1 1 1 1 1 1 jadi 3. Nah ketika di sini 1, di sini 3, terus di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. Nanti bertambah 30 itu 90 sampai 120 menit. Nah berarti dia ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 3. Jadi ini 3 pangkat, ini sama aja 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 3, 27. Ketika udah 120 menit, nanti bercabang-cabang lagi ya. Dia akan menjadi 3 pangkat 4, yaitu 81, seperti itu. Sehingga misalnya 1 jam dia ada 9 sebenarnya ya. 1 jam kan 60 menit. Nah, terus 1,5 jam dia menjadi 27. Kalau selama 2 jam dia menjadi 81, tidak ada 100. Tidak ada 100 tidak ada 100 virus. Nah, sekarang ini berulang ini seperti tadi, bentuk sederhana dari akar 300. Ini berarti akar 300 itu sama aja dengan 100 kali 3. Nah, ini sama aja dengan akar 100 kali akar 3. Nah, ini menjadi 10. Yang akar 3 tetap ya udah 10 akar 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini akar 175 ditambah 4 akar 7 dikurangi akar 63. Ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Seperti tadi, syaratnya penjumlahan dan pengurangan itu akarnya harus sama. Kalau perkalian pembagian, syaratnya tidak harus sama. Tapi sekarang kita lihat, ini kan penjumlahan, ini pengurangan. Saya hapus. Nah, penjumlahan pengurangan kan saya ke atasin dulu. Syarat sama. Karena belum sama, kita samakan. Pertama, 175. Perhatikan di sini ada akar yang paling sederhana itu jadikan 7. Nah, ini berarti diubah menjadi perkalian yang mengandung 7. Nah, pasti itu nanti harus sama. Ini paling kecil kan 7, jadikan aja 7. 175 itu kalau 7 itu berarti 7 kali berapa ya? 175 itu sama aja 17 dibagi 7. Itu 2 kali 7, 14, ya kan? 14 sisa 3, 35 dibagi 7 itu 5. Oh, ternyata sama aja dengan 25 kali 7. Nah, ini kuadrat. Dengan kuadrat berarti dia menjadi akar 25 kali akar 7. Oh, ternyata 5 akar 7. Nah, ini saya hapus. Nah, terus 4 akar 7 sudah sederhana. Sekarang 63. 63 ubah aja juga dengan berapa kali 7. Nah, ternyata dia kan 9 kali 7. Ternyata ini bilangan kuadrat. Berarti dia menjadi akar 9 kali akar 7. Ini 3 akar 7. Oke, ternyata sudah sama. Ini akar 7, yang depan akar 7, ini juga akar 7. Kita tulis ulang. 5 akar 7 ditambah 4 akar 7 dikurangi 3 akar 7. Penjumlahan dan pengurangan akar itu yang dihitung hanya yang di depannya saja ya, bilangan yang ada di depannya. Sehingga di sini hasilnya sama aja menuliskan 5 ditambah 4 dikurangi 3
akar 7-nya cukup ditulis 1 kali. 5 ditambah 4, 9 kurangi 3 yaitu 6. Jadi 6 akar 7 seperti itu. Oke, nah sekarang ini kembali ke perpangkatan. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3, basisnya sama tidak? Sama. Operasinya pembagian. Pembagian berarti dia harus sama ya, basisnya udah sama, itu 2. Karena pembagian berarti sifatnya menjadi apa tadi? Kalau A pangkat M bagi A pangkat N, maka jadinya A pangkat M dikurangi N, sehingga dia menjadi 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 itu sama saja 2 pangkat 7 dikurangi 3, sehingga 2 pangkat 4. Nah, ini hasilnya. 2 pangkat 4 berapa ya? Tinggal dihitung. 16. Kalau misalnya ada. Nah, ini perkalian bilangan berpangkat. Syaratnya basisnya harus sama. Sudah sama? Sudah. Nah, nanti pangkatnya diapakan? Menjadi di jumlah sesuai sifat ini. Kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N, basisnya sama, dia menjadi A pangkat M ditambah N. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 ditambah 4, itu 3 pangkat 10. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini pas. Kalau pas gampang lah ya. Akar 25 berapa hasilnya? Akar 25 ya 5 tambah 4 dikurangi 9 berapa? 0. Ini 2 kali akar ini kan 4 dikurangi 4 kali, ini kali loh, ingat. Akar 25 5 ditambah 7 kali 6. Perhatikan, dihitung dulu yang perkalian, ini kan perkalian. Ini perkalian, ini perkalian. Hitung dulu, berarti 8 dikurangi 20 ditambah ini 6 ya. 42 berarti negatif 12 ditambah 42 berarti berapa? 30. Seperti itu. Lanjut. Jika diketahui panjang suatu sisi segitiga sama sisi. Ingat, segitiga sama sisi. Nih, segitiga sama sisi. Itu panjangnya adalah 24. Keliling yang ditanyakan adalah keliling segitiga tersebut. Kalian gambar ya, buat baca. Segitiga sama sisi itu berarti panjangnya sama. Di sini ternyata 24. Di sini 24. Di sini 24. Yang ditanyakan keliling. Keliling itu kan hanya semua sisinya tinggal dijumlah ya. Karena ini sama berarti kelilingnya itu 3 kali berapa? 24. Oh, ini salah, soal ini sebenarnya akar 24 ya. Ya, akar 24. Ini akar 24, ini akar 24, ini akar 24. 3 kali akar 24. Nah, ini disederhanakan karena ini belum sederhana. Dia adalah perkalian dari 4 kali 6. Mana yang kuadrat? 4 ya. Keluar berarti 3 kali 2. 2 dari akar 4. Dari mana? Oke, saya hapus dulu aja. Ya, dia adalah 3 kali akar 4 kali akar 6. Berarti 3 kali 2 kali akar 6 nggak bisa ya. Sudah. Berarti ini 6 akar 6. Seperti itu. Nah, kalau ini perkalian. Oke, perkalian. Syaratnya akar harus sama tidak? Syaratnya akar harus sama tidak? Tidak. Akar tidak harus sama. Ditabrak aja. Tidak sama. Langsung aja ya, langsung dikerjakan. 2 akar 5 kali 3 akar 15. Berarti dia boleh menjadi nulis 2 kali 3 ya, yang depan dengan yang depan dikalikan akarnya cukup tulis 1 kali. Ini 5 dengan 15 udah kali. Gitu. 2 kali 3 itu 6, ini dikalikan itu 75. Ternyata dia belum sederhana, berarti disederhanakan. Dia adalah 25 kali 3. Nah, berarti dia 6 kali akar 25 kali akar 3. Ini 6 kali 5 kali akar 3. Berarti 30 akar 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya
Pembagian. Pembagian juga tidak harus sama akarnya, boleh langsung ditabrak. 9 dibagi 3 berapa? Ini boleh ya, ini nulis begini juga boleh. Per 3 akar 3. 9 dibagi 3 kan 3. Akarnya tulis gini, 27 dibagi 3. Nah, 3 kali akar 9. 27 bagi 3 kan 9. Akar 9 ternyata 3, berarti 3 kali 3, yaitu 9. Bukan 6 ya, karena ini perkalian. Lanjut, jika suatu segitiga siku-siku. Oh, segitiganya ternyata segitiga siku-siku. Oke. Segitiga siku-siku berarti dia tegak lurus ya. Alasnya 2 akar 12. Ini alasnya 2 akar 12. Tingginya akar 144 tinggi. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luas segitiga. Ingat, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 2 akar 12. Tingginya akar 144 dibagi 2. Boleh dicoret nggak? Boleh ya, boleh dicoret. Kalau kalian bingung dicoret ya, udah 2 bagi 2. Ini kan perkalian, ini pembagian, boleh ditabrak. Ini boleh dicoret gini. Coret, ini tinggal 1, ini 1. Gitu, sehingga tinggal akar 12 kali akar 44 itu pas ya, 12. Nah, terus ini belum sederhana, dia adalah akar dari 4 kali 3 ya. Terus ini kali 12. Nah, akar 4 keluar menjadi akar 3 kali 12. Berarti hanya 24 akar 3. Tuh. Terus ini ada bilangan berpangkat dipangkatkan. Sifatnya jika ada A pangkat M dipangkatkan N, maka dia menjadi dikalikan. Nah, sehingga jika ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti nanti dia menjadi 2 pangkat 3 kali 2. Berarti 2 pangkat 6. Gitu. Terus dia kok dikalikan 10, ya udah berarti 2 pangkat 6 kali 10. Pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 itu adalah 64 kali 10 sama 640. Lanjut. Nih, tinggal 4 soal lagi. Ya, 30 menit. Oke, nyatakan perpangkatan negatif 5 pangkat 4 dalam bentuk perkalian berulang. Ingat, tulisan seperti ini, hati-hati ya yang di dalam kurung. Yang dipangkatkan 4 hanya di dalam kurung. Berarti ini boleh ditulis gini, negatif. Ini 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hanya berulang perkalian sebanyak 4 kali karena pangkatnya 4. Gitu. Nah, sekarang soalnya jika diketahui panjang suatu persegi. Ingat, persegi itu yang seperti apa? Persegi itu seperti ini. Dia sudutnya siku-siku dan sini sama panjang ya. Ternyata panjang suatu persegi itu akar 50. Berarti semua sisinya akar 50. Yang ditanyakan adalah keliling persegi. Tadi keliling itu adalah jumlah semua sisi. Jadi keliling persegi itu adalah akar 50 tambah akar 50 tambah akar 50 alias 4 kali ya, 4 kali sisi kan. Nah, berarti dia 4 kali akar 50. Oh, ternyata ini belum sederhana. Berarti 4 kali akar 20 kali 2. Tadi sudah ya, 22. Ini akar 25 kali akar 2. Kalau kalian mau langsung juga boleh. Langsung itu gimana? 4 kali 5 kali akar 2. Berarti 20 akar 2. Gitu. 2 soal lagi. 2 soal lagi ini terkait bentuk baku atau notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah dari 120
juta. Ingat ya, notasi ilmiah itu harus dituliskan antara 1, dia lebih kecil dari A, lebih kecil dari 10 ya. Jadi antara 1 sampai 10. Oke. Antara ini. Jadi ini dibuat menjadi komanya di mana? Jadi kan ini kalau notasi ilmiah itu adalah A kali 10 pangkat, di mana A-nya itu adalah ini. Batasnya itu ini ya, di antara 1 sampai 10. Nah, ini 120 juta. 120 juta. Ini berarti biar antara 1 dan 10 itu pakai yang ini. Nah, tapi dikasih kasih koma gini. Nah, komanya di sini berarti nanti dia menjadi 1,2 kali. Nah, koma biru ini biar sampai di sini dia mundur berapa kali? Tinggal dihitung aja. Berarti kan mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia sama aja 1,2 kali 10 pangkat 8. Ya, kalau dia bilangannya besar, nanti itu pangkatnya itu adalah positif. Ya, jadi 1,2 kali 10 pangkat 8. Ingat ini nilainya ini antara 1 sampai 10. Jadi dibaginya di sini, dipecahnya di sini, komanya taruh sini. Kalau angkanya besar, pasti nanti tuh 10 pangkat positif. Tinggal dihitung ke kanan berapa kali mundurnya. Nah, sekarang kalau bentuk baku dari 0,000123. Nah, ingat, A-nya itu adalah 1 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 10. Maka dia motongnya di mana? Di sini kah? Kalau di sini nanti jadinya 12,3. Berarti bukan di sini. Tapi di mana? Ya, betul di sini. Jadi di sini. Nah, nanti dia menjadi 1,23. Berarti nanti dia menjadi 1, ini belum ganti ya. 1,23 kali 10 pangkat negatif. Kalau ini angkanya kecil negatif. Nah, negatifnya berapa? Dihitung aja. Ini ya. Dia komanya kan di sini. Komanya di sini. Maju ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, maju 4 berarti ini 10 pangkat negatif 4. Sehingga notasi ilmiahnya menjadi 1,23 kali 10 pangkat negatif 4. Begitu ya. Ya, demikian pembahasan latihan soal kita pada pagi hari ini. Silahkan, ini nanti kalian pelajari lagi. Kalau pokoknya di pause atau di replay lagi aja kalau misalnya kalian merasa masih bingung. Bisa diulang ya, enaknya kalau video kayak gitu. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang dipelajari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan soal penilaian hariannya dengan baik dan hasilnya memuaskan. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu Amreh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.